Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan saucepan, kemudian aku masukkan 550 ml santan kekentalan sedang. Kemudian agar aromanya lebih wangi, aku tambahkan dengan daun pandan. Selanjutnya untuk penyeimbang rasa, aku tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Kemudian santannya ini kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk seperti ini agar tidak pecah santan. Kalau udah mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini mau aku sisihkan dulu. Nah, di sini untuk santan yang aku pakai sekitar 500 ml, sengaja aku lebihkan karena kalau santan dimasak itu nantinya akan menyusut. Langkah berikutnya untuk membuat kue bikang, di sini aku udah siapkan 125 gram tepung terigu protein sedang, 125 gram tepung beras, aku pakai tepung beras kemasan, dan aku masukkan 150 gram gula pasir. Kalau emang gak suka manis bisa dikurangi ya. Kemudian untuk bahan keringnya ini kita aduk rata terlebih dahulu. Kalau udah tercampur rata, ini mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau bikin topping kue bikangnya. Di sini aku pakai topping santan kani atau santan kental. Nah, ini aku ambil dari endapan santan yang kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Kalau emang mau bikin dari santan kara juga boleh. Jadi bisa pakai santan kara 1 saset. Kemudian bisa ditambahkan dengan sedikit garam. Kalau emang nggak suka bisa di skip aja ya. Nah, ini kita ambil bagian atasnya aja yang kental-kental aja. Nah, aku rasa segini aja udah cukup. Selanjutnya untuk santannya ini masih ada sisa sekitar 460 ml. Nah, ini nantinya mau aku bikin untuk kue bikangnya. Nah, untuk santan kaninya ini mau aku tambahkan dengan sedikit garam. Karena tadinya udah kita tambahkan garam ya untuk santannya. Jadi aku tambahkan sedikit aja agar rasanya lebih gurih. Selanjutnya kita aduk rata dan untuk hasilnya seperti ini. Kalau udah tercampur rata ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kembali lagi ke kue bikangnya. Nah, di sini untuk adonan kue bikang, bahan keringnya kita tambahkan santan secara bertahap, kemudian kita aduk rata. Teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, kalau adonannya udah seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan santan. Ini kita aduk-aduk terus sambil kita tepok-tepok selama kurang lebih 5-10 menit aja, sampai adonannya benar-benar licin. Nah, untuk santan di awal ini totalnya aku masukkan sekitar 250 ml dulu ya. Kalau adonannya udah benar-benar licin, bisa kita masukkan untuk sisa santannya. Nah, di sini aku masukkan tetap secara bertahap, karena kalau sekaligus nantinya takutnya ini adonannya terlalu encer. Nah, ini selanjutnya kita masukkan semua, jadi total santan yang kita masukkan sekitar 460 ml. Kalau udah tercampur rata, untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini, jadi nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Serta adonannya ini udah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini, itu tandanya adonannya udah siap kita gunakan. Dan sebelum kita gunakan di sini agar warnanya lebih putih, aku tambahkan dengan pemutih. Nah, di sini aku pakai pemutih makanan ya, bukan pemutih pakaian. Kita masukkan seujung sendok aja, kemudian kita tambahkan dengan santan sebanyak 2 sendok makan. Kalau nggak ada santan bisa diganti dengan air putih. Kemudian ini kita aduk rata, baru setelah itu kita masukkan ke dalam adonannya. Nah, kalau pewarna putihnya udah tercampur rata seperti ini, adonannya mau aku diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit dengan cara kita tutup seperti ini. Setelah 10 menit, ini adonannya udah aku bagi-bagi. Nah, untuk adonan yang paling banyak ini mau aku jadikan sebagai adonan dasar. Untuk 2 mangkuk adonan yang ini aku tambahkan dengan pewarna. Untuk warnanya sesuai selera aja. Kalau aku di sini pakai pewarna merah rose dan juga pewarna ungu. Selanjutnya kita aduk rata. Kalau udah rata, ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya di sini aku udah panaskan cetakannya, kita gunakan api sedang cenderung kecil. Untuk posisi pemetiknya seperti ini, kita gunakan api ini dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau udah panas bisa kita olesi cetakannya dengan air garam, tujuannya agar nantinya ini tidak lengket. Kita olesi secara merata dan kita tunggu sampai cetakannya ini benar-benar panas ya, jadi mengeluarkan asap yang banyak seperti ini. Kalau cetakannya udah benar-benar panas, selanjutnya kita masukkan adonannya. Kita masukkan sekitar 3/4 dari cetakan, karena nantinya kuenya ini akan mengembang.
Kunci membuat kue bikang itu selain di adonan juga di cetakan ya. Jadi cetakannya itu harus yang benar-benar panas banget. Jadi nggak seperti kue lain, kalau udah panas langsung bisa dimasukin adonannya. Tapi kalau kue bikang ini harus benar-benar dalam keadaan yang panas banget dan mengeluarkan asap banyak. Baru kita masukkan adonannya agar nantinya adonannya ini mengembang dan berserat. Kalau adonan dasarnya udah masuk, selanjutnya kita tambahkan motif. Di sini aku pakai adonan yang berwarna pink terlebih dahulu. Jadi serat yang dihasilkan kue bikang itu bukan dari ragi ya, jadi seratnya itu alami dari panasnya cetakan, jadi nanti akan membentuk pori di adonannya. Buat teman-teman yang masih gagal bikin kue bikang, jangan putus asa ya. Jadi kita memang harus belajar terus untuk bikin kue yang satu ini karena bikinnya emang gampang-gampang susah. Tapi sebenarnya kue bikang itu mudah banget bikinnya asal kita tahu tekniknya. Nah ini kalau nggak mau lengket cetakannya, untuk di bagian awal bisa juga kita olesi dengan margarin tipis-tipis aja. Nah teman-teman, kalau semua adonan motifnya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai adonannya itu berpori dan berserat. Nah karena di sini kompor aku panasnya nggak merata, jadi aku putar seperti ini agar nantinya matangnya merata. Untuk bagian yang udah mengering, bagian atasnya bisa kita tambahkan dengan santan kani atau santan kental. Di sini aku percepat videonya ya, agar durasinya nggak terlalu lama dan kalian nggak bosan. Pada tahap ini kalau teman-teman takut gosong, bisa kita kecilkan apinya. Saat adonannya ini udah berpori dan berserat seperti ini, bisa kita kecilkan. Selanjutnya kalau santan kaninya udah masuk, ini mau aku tutup agar matangnya lebih cepat dan lebih merata. Kita tutup sekitar 30 detik aja atau sampai 1 menit. Nah kalau udah benar-benar matang, ini bisa kita matikan kompornya. Kemudian untuk cara mencungkilnya, kita cungkil dari satu bagian aja seperti ini. Di sini aku gonta-ganti pencungkilnya ya, karena mauku aku pakai yang panjang seperti ini agar lebih mudah, tapi ternyata karena aku ini pemula, untuk menggunakan penyungkil yang panjang seperti ini jadi agak sedikit kesusahan. Kalau teman-teman udah biasa sih ini gampang banget, karena kuenya itu nggak lengket sama sekali dan mudah dilepaskan. Nah ini karena aku kesusahan menggunakan penyungkil yang panjang seperti ini, aku ganti menggunakan sendok karena aku terbiasa menggunakan sendok ya. Sebenarnya mau pakai penyungkil apapun bisa ya teman-teman, asal kalian udah terbiasa. Dan ini dia hasilnya untuk kue bikang cungkilnya. Hasilnya cantik banget, dia mekar sempurna dan serat-seratnya bisa terlihat ya. Jadi seratnya itu rapi banget, nggak putus sama sekali. Dan untuk bagian bawahnya ini Masya Allah cantiknya, jadi nggak gosong sama sekali ya teman-teman. Matangnya merata dan juga ini kuenya lembab, empuk. Walaupun dia udah dingin, dia tetap empuk ya. Nah, di sini aku ada sisa adonan yang warna pink dan juga ungu, aku satuin seperti ini. Warnanya nggak kalah cantik, cakep banget. Untuk bagian bawahnya agak sedikit kemerahan karena emang adonan dasarnya itu warna pink. Tapi untuk hasilnya ini cantik banget, seratnya terlihat begitu lembab dan kuenya empuk banget. Nah ini sekarang mau aku cobain dulu. Kita robek seperti ini aja, udah terlihat kalau kuenya super empuk banget dan gak alot. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kuenya tuh enak banget, manis dan juga gurihnya udah pas banget, gak kemanisan. Untuk bagian bawahnya ini super empuk walaupun dia udah dingin, jadi kondisinya ini udah dingin, dia tetap empuk ya. Kalau masih hangat, ada crunchy-crunchy-nya dikit aja, tapi kalau udah dingin dia tuh super empuk dan gak alot sama sekali. Nah, tips agar kue bikangnya lebih tahan lama sampai keesokan harinya, di sini santannya jangan lupa kita masak dulu. Di sini aku udah siapkan 500 ml santan kekentalan sedang. Kemudian kita tambahkan dengan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Agar tidak pecah santan, di sini santannya kita aduk-aduk sampai mendidih. Kalau santannya udah benar-benar mendidih, bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya kita tunggu sampai suhu panasnya sedikit berkurang.
Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan tepung beras sebanyak 125 gram atau setara dengan 12 sendok makan. Kemudian kita tambahkan dengan 125 gram tepung terigu protein sedang sebanyak 12 sendok makan. Untuk takaran sendoknya seperti ini, jadi nggak terlalu munjung dan juga nggak terlalu peres. Ini setara dengan 125 gram ya. Kemudian di sini aku juga tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara dengan 9 sendok makan. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk rata terlebih dahulu. Selanjutnya kalau udah tercampur rata bisa kita tambahkan untuk santannya. Nah, di sini kondisi santannya hangat cenderung ke panas ya. Tapi jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas takutnya nanti adonannya ini akan matang. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk santannya ini kita masukkan secara bertahap. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, kalau tekstur adonannya udah seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan santan. Ini kita aduk-aduk dulu sampai semua bahannya ini benar-benar tercampur rata dan benar-benar licin. Ini kita aduk-aduk sambil kita tepok-tepok seperti ini ya. Di sini aku tepok-tepok selama kurang lebih 5 menit aja. Setelah 5 menit aja ini adonannya udah halus. Selanjutnya ini bisa kita tambahkan untuk sisa santannya. Tapi di sini kita tambahkannya secara bertahap ya. Untuk total santan yang aku pakai di sini sekitar 460 ml. Kalau tekstur adonannya udah seperti ini, jadi adonannya nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental, ini aku rasa udah cukup. Serta adonannya ini udah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini tandanya adonannya udah siap kita resting. Di sini kita resting selama kurang lebih 10 menit aja. Setelah 10 menit ini adonannya udah aku bagi-bagi dan untuk yang paling banyak ini aku gunakan sebagai adonan dasar. Kemudian yang di wadah kecil ini mau aku tambahkan dengan pewarna untuk adonan motifnya nantinya. Di sini aku tambahkan dengan pewarna coklat sekitar 3 tetes. Kemudian kita tambahkan dengan pewarna hijau apel secukupnya aja. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk adonan motif yang satunya lagi, ini aku tambahkan dengan pewarna orange sekitar 3-5 tetes sesuai selera. Untuk adonan motifnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita panaskan cetakannya untuk posisi pemetiknya seperti ini. Dan untuk apinya aku pakai api sedang cenderung kecil seperti ini ya dari awal sampai akhir. Kemudian kita tunggu cetakannya sampai benar-benar panas. Kalau udah benar-benar panas bisa kita olesi dengan menggunakan air garam. Tujuannya agar nanti kuenya itu nggak mudah lengket ke dalam cetakannya ya. Kunci keberhasilan kue bikang salah satunya itu terletak di dalam cetakannya ya. Jadi cetakannya itu tidak seperti kue lain. Cetakan kue bikang ini harus benar-benar panas ya. Jadi harus mengeluarkan asap banyak seperti ini. Kalau udah kita olesi dengan air garam bisa kita tunggu sekitar 5 menitan baru setelah itu kita tuangkan adonannya. Untuk adonan dasarnya aku pakai warna putih. Kita tuangkan hampir memenuhi dari cetakannya ya, sekitar 3/4 dari cetakan. Selanjutnya kita masukkan untuk adonan motifnya. Nah, di sini aku masukkan untuk adonan motif yang pertama yaitu warna orange. Kita masukkan sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan dengan motif yang kedua yaitu warna hijau. Di sini aku tambahkan sekitar 1 sendok makan. Kalau semua adonan motifnya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai adonannya ini benar-benar matang dan berpori. Nah, kalau porinya atau lubang-lubang kecilnya ini udah muncul dari tengah, itu tandanya kue bikangnya ini pasti berhasil. Nah, di sini karena panas kompor aku tidak merata, jadi aku putar seperti ini ya, agar matangnya lebih merata. Untuk kue bikang yang bagian atasnya ini udah mulai mengering, bisa kita tambahkan dengan santan are atau santan kental. Nah, di sini santan kentalnya ini aku ambil dari santan yang kita rebus tadi ya. Kita ambil bagian yang atas-atasnya aja yang kental. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit garam. Nah, untuk penambahan santan are ini opsional ya. Kalau emang nggak suka bisa di skip aja.
Kalau santan arenanya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sekitar 1 menitan sampai kuenya ini benar-benar matang dan bagian atasnya itu mengering. Kalau udah benar-benar matang, bisa kita matikan kompornya, kemudian kita cungkil. Untuk cara mencungkilnya bisa disimak di video ya. Nah, mohon maaf teman-teman, saat mencungkil HP aku sedikit error ya, jadi aku nggak bisa ngerekam di adonan yang pertama tadi. Nah, ini untuk yang kedua, untuk sisa adonannya di sini aku cetak lagi. Dan untuk cara mencungkilnya ini sebenarnya mudah banget ya teman-teman, cukup kita cungkil dari satu sisi seperti ini. Nah, ini untuk cara mencungkilnya hati-hati aja karena takutnya nanti bagian tengahnya itu akan robek, karena kuenya ini super lembut banget, enak, empuk dan nggak keras sama sekali. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini bisa kita ulangi cara ini sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, kue bikang cungkil super empuk dan gak alat sama sekali. Dan ini tahan lama ya, sampai keesokan harinya kuenya tuh masih enak dan gak basi sama sekali. Nah, untuk satu resep ini hasilnya cukup banyak, sekitar 9 pieces. Bisa dilihat ya kalau seratnya itu cakep banget dan kuenya ini super lembab, nggak kering sama sekali. Untuk bagian bawahnya juga matangnya pas, nggak gosong. Sekarang kita coba robek dulu kuenya seperti ini, dan Masya Allah ini kuenya dirobek aja udah terlihat kalau kuenya tuh nggak alot sama sekali ya. Dia empuk banget, dan untuk bagian bawahnya kalau masih hangat agak sedikit keras, crunchy gitu, tapi kalau udah dingin dia tuh super empuk banget. Nah, ini bisa dilihat serat-seratnya Masya Allah sekali ya, bisa terlihat serat-seratnya begitu rapat dan juga lembab. Sekarang kita coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget kuenya, manis dan juga gurih, empuk juga, nggak alat sama sekali, dan kuenya tuh enak banget, apalagi masih hangat-hangat begini ya. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu ya resep kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.